Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayati, saya dari kelas 11 MIPA 1. Nah, jadi di video ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Adi selaku guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, jadi di video kali ini saya akan menampilkan ceramah tentang keutamaan menjaga lisan dan bahaya jika tidak menjaganya. Di antara nikmat Allah Ta'ala yang paling besar manfaatnya kepada manusia adalah lisan dan dua bibir. Allah Ta'ala mengingatkan kedua nikmat tersebut dalam firman-Nya, yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran Surat Al-Balad ayat 8-10. Syekh Abdurrahman Asyadi dalam tafsirnya jilid 5 halaman 418 menjelaskan bahwa 3 ayat ini menyebutkan tentang dua kelompok nikmat Allah Subhanahu wa taala pada manusia, yaitu nikmat duniawi dan nikmat diniyah. Perkataan ainain atau dua mata, lisan atau lidah, dan syafatain dua bibir merupakan nikmat-nikmat duniawi yang sangat penting, yang berfungsi untuk keindahan, penglihatan, dan berkomunikasi. Sedangkan nikmat diniyah disebutkan dalam redaksi ayat, yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Yang dimaksud dengan dua jalan ialah jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa lidah pada manusia memiliki berbagai fungsi, dan di antara fungsinya yang paling spesifik dan paling penting adalah sebagai alat komunikasi. Hewan juga memiliki lidah, tetapi tidak berfungsi sebagai alat komunikasi. Dengan alat yang kecil ini, sebagian besar kebutuhan manusia dapat terpenuhi, sebab hal-hal yang terpendam dalam hati dapat diungkapkan dengan jelas. Syekh Nasir Al-Umar memberikan penjelasannya dalam kitab Surat Al-Hujurat, Dirasa Tahliliyah wa Mahdahuyah, halaman 143, bahwa di antara bukti visual yang menunjukkan pentingnya nikmat Allah ini adalah ketika kita merenungkan keadaan orang-orang yang bisu. Ketika orang bisu hendak mengungkapkan sesuatu, maka ia harus menggunakan beberapa anggota tubuhnya, di antaranya kedua tangannya, mulut, dua bibir, serta kepalanya, bahkan kadang-kadang harus menggerakkan tubuhnya. Namun, walau demikian, ia tetap tidak dapat mengungkapkan secara pasti apa yang diinginkannya. Kadang-kadang, ia terduduk lama untuk mengungkapkan sebuah makna yang kalau diungkapkan oleh orang yang normal cukup hanya dengan satu atau dua patah kata. Dengan demikian, bahwa nikmat lisan dan kedua bibir merupakan anugerah Allah Ta'ala yang sangat agung dan diberikan secara gratis kepada setiap manusia. Allah Ta'ala yang sangat agung dan diberikan secara gratis kepada manusia tanpa memandang status dan agamanya. Bayangkan jika nikmat ini harus kita bayar. Keutamaan menjaga lisan dan bahaya tidak menjaganya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat lisan secara gratis, itu tidak bermakna kita boleh berbicara menurut kehendak hawa nafsu. Yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat adalah bersyukur kepadanya dengan cara memanfaatkan lisan sesuai dengan tuntunan dan syariatnya. Anggota tubuh yang satu ini memang tidak tersusun atas tulang belulang seperti anggota tubuh lainnya. Akan tetapi, jika digunakan tidak sesuai dengan aturannya, maka lisan seperti ini bisa tajam dari padang terhunus. Karena itu, sebuah pepatah dalam bahasa Indonesia menyebutkan mulutmu adalah harimaumu, dan sebuah pepatah Arab menyatakan salamatul insan fi hifzil lisan, atau keselamatan manusia sangat tergantung pada penjagaan lisannya. Di antara ancaman kepada orang yang tidak bisa menjaga lisannya adalah sabda Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya jika seorang hamba berbicara dengan kalimat yang tidak jelas baginya, atau apakah kalimatnya itu benar atau salah, maka ia akan tergelincir ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami proses Isra, beliau melewati suatu kaum yang mencakar-cakar wajahnya dengan kuku-kuku mereka dari tembaga. Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril tentang siapa mereka itu. Maka malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia, serta menodai kehormatan mereka. Dikutip dari hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami. Dalam kitab Al-Jami Ulul wal Hikam disebutkan satu nasihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diawali dengan sumpah dengan nama Allah yang tiada ilah selainnya, tidak ada sesuatu yang di atas muka bumi ini yang lebih butuh untuk dipenjarakan dalam waktu yang lama daripada lisan. Sementara Ibnul Qayyim rahimahullah berkata seperti yang dikutip dalam kitab Al-Jawab Al-Kahfi, betapa banyak orang yang hati-hati dari perbuatan keji dan zalim, tetapi lidahnya mencaci maki kehormatan orang yang masih hidup dan yang sudah wafat, sementara ia tidak menyadari apa yang diucapkannya. Sebaliknya, jika lisan digunakan sesuai tuntutan syariatnya, maka lisan akan memproduksi berbagai kebaikan, seperti mengucapkan kalimat yang paling agung dan paling berat timbangannya di akhirat, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat-kalimat zikir, dakwah di jalan Allah, perkataan-perkataan santun dan lemah lembut menjadi perhiasan terbaik bagi seseorang. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada ceramah kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.